Victor cerita. Jadi waktu itu Pastor Lumoindong, Pak Gilbert menyatakan dengan pernyataan ini, saya adalah hamba Tuhan, saya tidak bisa kompromi, saya tidak bertoleransi dengan agama, saya bertoleransi dengan agama resmi yang diakui di Indonesia. Tapi maaf, dukun, peramal, serta paranormal bertentangan dengan iman dan Pancasila. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan jika saya tidak bisa kompromi. Nah itu akhirnya berbalas dari mulai Pak Prastowo. Pak Prastowo itu harus diungkapkan semuanya. Ya kan? Saifuddin sendiri kalau nuduh orang nggak pernah pakai bukti. Saifuddin kalau nuduh orang nggak pernah pakai bukti. Cuma pakai mulut doang. Jangan-jangan dia sendiri nggak bisa berapologia, nggak bisa juga. Jangan-jangan dia juga nggak bisa buktikan apa-apa juga takutnya. Jadi itu akan merusak dia nanti. Nah, jadi sama Yosua TU juga sama. Ya mereka berdua juga sama. Jadi yang paling benar apa? Ya duduk bareng. Duduk bareng mereka berdamai kembali keroyok saya lagi supaya rukun dunia persilatan jadi bagus. Itu sudah bagus settingannya Saifuddin rukun sama Yosua Tewu ngeroyok saya itu udah bener. Jangan kayak sekarang ini jadi kacau beliau begini begitu. Tapi sebentar ini kita lanjut Victor Mandayo Andi USA lalu kita mau dengar ini ya mau dengar update dari Pave 88 ya. Nah, tapi kita dengar dulu Victor Mandayo, lalu dari Amerika, Andi USA. Silakan. Halo, Pastor. Iya, Pak Victor Mandayo. Ya, ini makin heboh aja ya, makin heboh. Ini minggu terakhir saya mau menghebohkan karena minggu depan kita nggak mau bicarakan lagi. Makanya ini mau kita buka semua, tapi bukan dibuka yang jelek-jelek, tapi kita mau buka supaya damai. Nah, tapi ini Betul. terakhir kita udah nggak mau bicara lagi minggu depan. Ya, sehubungan dengan itu juga. Emang kan kemarin yang namanya Mbak Rara ya, tahu kan Mbak Rara di paranormal apa? Iya. Itu berbuntut panjang sekarang, Pak Pastor. Pak Gilbert kan sempat menyinggung-nyinggung kembali itu di Twitter dan ditanggapi oleh seorang apa namanya bagian keuangan dari Pak Jokowi itu harus dibukakan sekarang semua pajak-pajak itu apapun dari pajak penghasilan. Bagus. Jadi saya bilang itu senjata makan Tuhan. Ya, saya bilang itu cara-cara Tuhan juga ya, aneh tapi nyata. Tapi inilah yang kejadian di sekarang ini bahwa apa Prastowo Justinus Prastowo itu mengatakan itu harus dibukakan semua. Apakah Anda sudah melaporkan pajak? Dibilang kan sudah setiap ini, tapi pajak itu dari mana aja kan harus diumumkan. Ya saya bilang mampuslah sekarang ini. Yang merasa maha benar itu kan. Karena jadi senjata makan Tuhan gitu, Pastor. Itu aja, Pastor. Tuhan berkati. Saya cari beritanya belum ketemu ya. Oh, itu di Twitter. Di Twitter ya, sebentar ya. Ya, bisa dianu sama saya kok, Pastor. Kalau saya mau sharing juga, gimana caranya ya? Pak Victor saya jadikan co-host saja langsung sebentar. Sharing ya, saya pengen tahu saya cari karena saya nggak punya Twitter ya. Saya pengalaman punya Twitter dulu dibajak orang karena saya nggak tahu dulu belum tahu cara mengamankannya. Jadi di share-nya. Oke langsung nih, udah nih bisa dengan Pak Victor bisa nih, tolong. Saya juga penasaran, saya lagi nyari nih. Saya baru saja dengar tadi dari live chat tadi. Ya Pak Ya, Victor sambil share Pak Victor ya. ya sebentar Pak, saya buka dulu ya. Udah kebuka belum, Pastor? Ya, sedang nunggu sharing screen. Saya bilang inilah jadi senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan ya. Nah ini mana nih terus Gilbert Lumoindong. Mas tahu? Ini maksudnya gimana nih? Coba ceritain ini cara baca Jadi, Twitter gimana nih? Sebentar saya Oh iya ya nih saya ngerti nih. Ini atasnya kan ada nih. Gilbert lagi ngomong sama Prasto. Anda ya, staf khusus Pastor. Menteri Keuangan ya. Maaf Ya. ya Mas, kesan saya bicara Mas seperti kurang fokus dan melebar ke sana kemari ya. Doa saya menyertai Mas Pastor Pratowo. Kenapa ya? Terima kasih untuk informasinya. Undang-undang pajak tidak membedakan asal-usul penghasilan. Di dalamnya bersemayam kasih Tuhan untuk sesama, bahkan memberi pengampunan. Saya juga percaya Tuhan yang sama tidak mudah mengutuk hambanya yang punya keyakinan
dan cara berbeda mengekspresikan. Nggak paham lu saya nih. Coba cerita. Mengekspresikan iman yang ilahi itu panjang, Pastor, karena sudah mereka saling bersaut-sautan itu. Saya cuma bukakan Historinya kan bisa dibuka tuh. Historinya ada nggak bisa dibuka lagi? Cara bukanya gimana? Historinya? Saya yang buka ya di sini, Pastor ya. Ya, menarik sekali nih. Ini Prastowo Justinus ini siapa ini? Staf keuangan, staf khusus Menteri Keuangan. Wah, serem kali nih. Tapi saya berharap gereja-gereja itu diaudit ya. Saya berharap gereja-gereja itu diaudit loh. Mengarah ke sana, karena banyak orang yang mengatakan bahwa di luar negeri itu semua itu pajak itu termasuk karena mengumpulkan dana dari masyarakat. Iya, karena mengumpulkan dari masyarakat. Kayak saya kan juga diaudit. Nah, ini mulai dari sini, Pastor. Pastor bisa lihat belum? Awalnya dari sini perkataannya. Yang kiri. Saya adalah hamba. Coba Pak Victor cerita. Jadi waktu itu Pastor Lumoindong, Pak Gilbert menyatakan dengan pernyataan ini, saya adalah hamba Tuhan, saya tidak bisa kompromi, saya tidak bertoleransi dengan agama, saya bertoleransi dengan agama resmi yang diakui di Indonesia. Tapi maaf, dukun, peramal, serta paranormal bertentangan dengan iman dan Pancasila. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan jika saya tidak bisa kompromi. Nah itu akhirnya berbalas dari mulai Pak Prastowo. Pak Prastowo itu harus diungkapkan semuanya. Jadi sebentar saya buka dulu yang keduanya, Pastor. Oh, tapi ini omongan yang sombong sekali ya ini ya. Ya. Kalau saya mendingan agama paranormal dukun daripada Islam. Ya. Ini Gilbert ini kerasukan setan khilafah ini dia nih. Terus dijawab sama Pak Prastowo, Pak Pastor Gilbert, mari kita ikut program pengungkapan sukarela untuk menunjukkan cinta tanah air. Mana yang di mana? Oh iya paling atas. Pak Pastor Gilbert, mari ikut program pengungkapan sukarela untuk menunjukkan cinta tanah air. Terus penghasilan hamba Tuhan dari ceramah dan pelayanan keagamaan. Apalagi yang nominalnya aduhai terutang pajak. Kocak juga. Kan ke Dijen Pajak RI, kemudian dibalas lagi sama Pak Gilbert. Akhirnya mereka bercuit-cuitan gitu loh, Pastor. Saya jadi sampai geli gitu bacanya. Sebentar, ini saya baca lagi ya. Ini dibacain aja. Tadi atasnya apa? Saya hamba Tuhan tadi mana? Tunggu. Saya kembalikan ya, Pastor. Kembalikan tadi, dan kecepatan. Kan bawahnya nih, saya adalah hamba Tuhan, maaf saya tidak bisa kompromi. Saya sangat ini kan sudah tadi kan? Terus ya, dijawab. Mari pajak sukarela itu, Pastor. Ya. Nah, kemudian dibalas lagi sama Pak Gilbert. Jawabannya apa balasannya Gilbert? Siap, Mas. Siap, Mas. Puji Tuhan karena cinta tanah air dan takut akan Tuhan. Pajak setiap tahun dilaporkan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Mas Prastowo untuk mengingatkan melalui Twitter. Tuhan Yesus memberkati. Dibalas lagi sama Pak Prastowo ini. Terima kasih untuk informasinya. Undang-undang pajak tidak membedakan asal-usul penghasilan. Di dalamnya bersemayam kasih Tuhan untuk sesama. Bahkan memberi pengampunan. Saya juga percaya Tuhan yang sama tidak mudah mengutuk hambanya yang punya keyakinan dan cara berbeda mengekspresikan iman pada yang ilahi. Betul, malah si Prastowo ini lebih Kristen daripada Gilbert nih. Dibalas lagi Pak Gilbert, ini Pastor. Dibalas mana? Pak jawabannya apa? Ini Pak. Mas Prastowo, Anda staf khusus Menteri Keuangan ya? Maaf ya Mas, kesan saya bicara Mas seperti kurang fokus dan melebar ke sana kemari ya. Doa saya menyertai Mas Prastowo. Ya, jadi sekarang itu memang saya dengar lagi dibahas Pastor di keuangan bahwa. Oh ini pasti nih udah digarap ini pasti. Ya, akan mulai dibahas semua yang namanya mereka yang mengumpul dana-dana walaupun itu berbentuk yayasan sekarang sudah akan ditarik pajak. Karena selama ini bebas kan gitu, Pastor. Kan kita nggak tahu uang itu akhirnya ada juga yang lari untuk kaum intoleran. Kita tahu itu semua. Ya, oh iya kemarin saya bikin rekening sampai 6 bulan itu baru tembus tuh. Gara-gara yang begini-begini nih. Kalau di Belanda ini ngeri sekali ya. Saya sulit sekali kemarin bikin rekening itu ya. Gara-gara orang-orang Islam kan banyak dapat donasi dari Turki itu kan, yang radikal-radikal itu kan. Masjid-masjid itu. Nah itu kan sama bank ditutup. Nah, ABN AMRO kena getahnya ya sama pokoknya beberapa bank itu ya kena getahnya itu
Wah, akhirnya mereka beberes. Wah, ketat sekali sekarang bikinnya, kita nggak pandang bulu, nggak yang Islam, nggak yang Kristen. Ya kan, dihajar semua sama mereka. Diperketat, saya juga diperketat. Wah, ini saya 6 bulan baru gol tuh, bikin rekening tuh baru jadi tuh kemarinnya dikasih di ini. Baru jadi kemarin dibantu sama ini kan, dibantu sama konsultan pajak ya kan. Nah, ini juga di Indonesia saya melihat yang di Eropa ini positif ya. Pelaporan pajak, bahkan gereja sama yayasan-yayasan itu harus lapor. Saya setuju ya. Saya makanya dari dulu ya 2010 saya pernah bilang ya, 2010 saya pernah pernah di Facebook itu saya ngomong seharusnya gereja-gereja itu diaudit. Ya makanya ini kengerian karena akibat, ya saya mau bilang kesombongan juga, saya nggak berhak untuk menuding, tapi ya itulah pernyataannya bahwa menuding bahwa paranormal, kan ada yang menjawab itu jauh hari sebelum Indonesia hadir, Kristen hadir di Indonesia, Islam hadir, mereka sudah ada, agama itu sudah ada yang mempercayai dengan Iya, adanya. Jadi jangan kita datang untuk kita bilang memaksakan kehendak iya kepercayaan dong. kita Nggak pada bedanya orang kita sama lain. orang kadrun-kadrun Islam ini. Ya, berarti dia memaksakan bahwa harus percaya yang apa dia diaminin oleh Pastor Gilbert, kan nggak boleh gitu. Nah akhirnya malah Prastowo yang berbicara, Pak Prastowo Justinus, kan malah larinya ke pajak gitu kan. Hmm. Sekarang lagi saya dengar gitu, ada bocorannya saya dapat, memang lagi dibahas sekarang itu bahwa semua Ini pekerjaan semua ini pasti gara-gara Gilbert nggak ngasih sumbangan ke Damari soalnya, Pak Victor. nggak tahu. Ini nggak kualat dia. Dia harusnya ngatain saya anak iblis, dia harusnya mempertobatkan saya dengan ngasih sumbangan ke Damaris. Ya kan? Ini gara-gara Gilbert nggak ngasih sumbangan ke Damaris jadi kualat dia. Saya yakin sekali. Coba begitu Gilbert ngasih sumbangan ke Damaris, langsung berhenti isunya.